Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayuti, NIM 2112130180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan pertama dan sampai pertemuan kedua. Mengenai pertemuan pertama yaitu membahas tentang konsep dasar hukum HKI. Yang pertama yaitu pengertian HKI, hak moral dan hak ekonomi. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak yang bersifat privat atau hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna. HKI terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sendiri adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta, sementara hak ekonomi dalam HKI adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Kemudian yang kedua yaitu sejarah hukum kekayaan intelektual. Perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI di Indonesia telah ada sejak pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1844. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh pemerintah. Sejak saat itu, HAKI menjadi topik yang mendapat perhatian serius dari masa ke masa. Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Cipta 1982 untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 ini bertujuan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta melindungi hak-hak pencipta atas hasil karyanya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan perlindungan kekayaan intelektual. Tujuan dari diadakannya HKI adalah mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat agar terus berkembang. Dengan adanya perlindungan HKI, masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya, karena hasil kreasi dan inovasi akan dilindungi oleh hukum. Perlindungan HKI sendiri juga dapat meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena dengan adanya HKI akan memberikan motivasi kepada para pencipta industri dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan mengembangkan serta mendapatkan manfaat dari hasil kreasi mereka. Kemudian yang keempat yaitu ruang lingkup dan pembagian HKI menurut TRIPS atau Undang-Undang Nomor 7 1994. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Hak Cipta atau HAKI mengatur ruang lingkup dan pembagian HAKI menurut TRIPS. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan kreativitas intelektual seperti hak cipta, paten, desain industri, merek dagang, merek jasa, rahasia dagang, dan indikasi geografis. TRIPS sendiri merupakan kesepakatan internasional yang mengatur tentang perlindungan HAKI. Indonesia telah menyusun undang-undang mengenai paten, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dan Undang-Undang mengenai merek dagang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Selain itu, terdapat 3 undang-undang lainnya yang direvisi, yaitu berkenaan dengan merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 mengenai paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, dan Hak Cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dengan pelaksanaannya di bidang dunia bisnis di Indonesia, perlindungan HAKI juga diberikan di bidang bioteknologi. Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih perlu diperketat. Kemudian, kelima, sistem perlindungan kekayaan intelektual. Sistem perlindungan kekayaan intelektual adalah suatu sistem hukum yang memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi atas karya cipta, penemuan baru di bidang teknologi, merek dagang, dan lain-lain. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kreativitas dalam menciptakan karya intelektual baru, mempercepat pengembangan industri, membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian yang keenam, dasar hukum HKI. Dasar hukum hak kekayaan intelektual atau HAKI di Indonesia terdapat pada beberapa undang-undang, antara lain. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi.
Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten yang berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Kemudian yang keempat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu yang berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Kemudian pada pertemuan kedua yaitu membahas tentang HKI perspektif hukum Islam. Yang pertama, konsep mal atau harta. Dalam perspektif hukum Islam, mal atau harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh seseorang secara sah. Hak kekayaan atas intelektual atau HKI termasuk dalam kategori mal karena merupakan hak milik terhadap benda yang bersifat imaterial dalam konteks HKI. Islam mengakui hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta untuk memanfaatkan hasil karyanya dan melindungi dari penggunaan tanpa izin. Dalam perspektif ekonomi Islam, perlindungan dan pengelolaan HKI juga dianggap penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam masyarakat. Perlindungan haki juga dapat mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, haki tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba ataupun penipuan. Secara keseluruhan, dalam perspektif hukum Islam, haki termasuk dalam kategori mal atau harta yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Perlindungan hak juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak merugikan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum HKI dalam hukum Islam. Hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam didasarkan pada konsep kepemilikan dan hak milik dalam Islam. Konsep ini terdiri dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak kepemilikan kepada manusia atas hasil karya dan usaha mereka. Beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konsep kepemilikan antara lain surah Al-Hijr ayat 19 yang menyatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan hak kepemilikan kepada manusia atas hasil karyanya. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya hak milik dalam Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hak bagi setiap orang yang mempunyai hak, dan janganlah kamu merampas hak orang lain dan janganlah kamu mencuri. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan pendapat para ulama tentang HKI dalam hukum Islam. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam mengenai konsep hak kekayaan intelektual atau haki. Dalam hukum Islam, menurut para ulama usul fikih, kepemilikan hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dari berbagai mazhab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kepemilikan harta hanyalah materi, sedangkan manfaat termasuk dalam pengertian kepemilikan. Secara umum, Islam tidak mengenal monopoli ilmu dan menganjurkan penyebarannya. Dalam hal kepemilikan, Islam mengenal berbagai macam hak bagi individu, namun haki tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik, dan oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hak ibtikar adalah hak bagi penciptanya, tetapi tidak dianggap sebagai harta karena bersumber dari akal, bukan benda fisik. Kesimpulannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam tentang haki dalam hukum Islam. Sementara beberapa orang yang setuju bahwa kekayaan intelektual adalah hak material, yang lain percaya bahwa itu tidak dianggap sebagai kekayaan karena berasal dari kecerdasan daripada objek fisik. Yang keempat, Fatwa MUI tentang HKI. Fatwa MUI nomor 1 Permunas V11 MUI nomor 5 tahun 2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI di Indonesia. Fatwa tersebut menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran HKI tanpa izin yang sah adalah haram atau dilarang. Fatwa ini mencakup berbagai jenis HKI antara lain hak paten, merek dagang, dan varietas tanaman. Namun penting untuk dicatat bahwa
Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Fatwa tersebut telah dianalisis dari berbagai perspektif. Sebuah studi menyimpulkan bahwa ketentuan hukum dalam fatwa lebih melindungi pemegang hak daripada pengguna. Studi lain menemukan bahwa ketentuan fatwa didasarkan pada maslahah mursalah atau kepentingan umum dan lebih dilindungi pemegang hak, tetapi kurang jelas tentang kepentingan pengguna. Secara keseluruhannya, fatwa MUI ini memberikan pedoman bagi umat Islam